masuk surga karena kaya. Tuh yang di surga konglomerat pejabat. Enak kali konglomerat pejabat masuk surga. Padahal orang itu semua yang tukang olah. Pemain-pemain semuanya itu. Aku nggak bilang Pak PJ ya. Ya kalau masuk surga karena kaya, kenapa Namrud itu di neraka? Kenapa Fir'aun sampai sekarang dihinakan Allah, jasadnya nggak hancur-hancur? Kenapa Korun dibenamkan oleh Allah di neraka? Makanya titipan harta ini sementara. Ingat, harta yang kita punya sesungguhnya itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Ki, aku mau eneng bocor siapkan infak terbaik. Eneng kutipan apa rupanya? Enggak eneng. Pembangunan masjid gopo gitu nggak ada. Karena aku tengok di spanduknya ada siapkan infak. Maka harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Jangan sombong kau dengan hartamu. Hartamu nggak dibawa mati kok. Dengar bu, bu, sawitmu yang ratusan hektar nggak kau bawa mati kok. Buat apa kalau kau panen tapi kau lupa kepada anak yatim dan fakir miskin? Padahal Allah ngomong kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kan sombong, panen lupa, terek, protes sama Allah. Wes opo le? Panen lali, terek ngadune karo Gusti Allah. Ngapain kau ngadu sama Allah? Orang begitu senang, begitu panen, kau lupa sama yang ngasih panen kok. Cari aja Tuhan yang lain. Loh, bener toh? Ini yang ngomong Nabi kok. Aku kan cuman menyampaikan. Maka hari ini begitu. Jangan karena harta kita hari ini kita jadi sombong. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Mas-mas nih gak usah sombong gue yuk. Yuk gak usah sombong karo mas nih kok. Mas kadang-kadang mas mentasio meleleh. Go, ya cincinmu kau pakai di jari tangan 10-10 pakai cincin supaya orang tahu kalau kau banyak emas. Biarmu paten ora malam lakumu kaya Robocop kaku. Mau kemana kak? Kesana. Sombong. Ngapain nengok mau ini? Kau mati, kau bawa nggak cincin kau itu? Untuk siapa? Untuk siapa? Nih, untuk kaum teraniaya yang berdiri. Untuk suami. Tapi Ustaz apa? Suamiku nangis, Ustaz nangis, pencitraan. Mama, begitu cepat kau meninggalkan aku, Mama. Aku belum siap kehilanganmu, Mama. Begitu banyak kenangan-kenangan manis kita hidup, Mama. Walaupun banyak kenangan pahitnya, tapi aku sayang sama kau, Mama. Apalagi ku tengok cincinmu banyak, makin sayang aku, Mama. Pindah ke jari manis. Ya Allah, Mama, nek ngerti cincin wakil kayak gini. Kenapa kan dia nggak tak racun ibu, Mama? Pindah ke jari tengah, nangis suamimu makin kencang. Ya Allah, Mama, Mama. Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut. Itu apa pak? Untuk Pak. Oh iya, bentar. Kau dari tadi dipanggili, kau nggak datang baru ini. Aku pulang lawan aja kau. Sabar ya, Chan. Ya, maka hari ini begitu.
Jangan sombong dengan harta kita ya. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah itulah nanti yang akan menolong kita. Nih, panggilan Allah datang untuk berbuat kebaikan. Ayo, tuh yang di sana dikasih, tuh yang di sana yang nanti kau duduk aja. Nanti kan datang sendiri kedusnya. Udah kau aja tugasmu aja, aku ceramah. Kan keuangan kau yang pegang. Sana aja, nunggu sana, jangan sini, nunggu sana aja. Nah itu nanti di tempat Pak Kades agak lama sedikit sama Pak Kapolsek ya. Jalankan, jalankan. Ini untuk infak pembangunan apa? Masjid. Ayo sambil salawatan. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ono kerdus keluyuran kerduse golek amalan sing isi tambah kesehatan sing ora ngisi koncone semangat tenan ibu-ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ono kerdus wirawiri kerduse njaluk diisi sing isi tambah rezeki sing ra ngisi bakal cepet nanti nek gak gelem mati nang diisi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk bekal ke akhirat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin 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 ala yasin. Insyaallah itu nanti jadi amal jariah kita. Ini iku baskom sapa sing digawa Kang? Sini Bang, sini kemari. Ini yang ibu-ibu ini yang megang duit banyak ini karena ini bendaharanya ini. Kalau itu kan megang sisa-sisanya ininya pokoknya. Hah? Ya kalau 2 kali kenapa rupanya? Itu cuma segitu dapatnya. Parah ya. Nah ya, tuh insyaallah titipi harta. Allah nggak nengok harta kita kok. Ya Bu ya. Kalau ngomongin harta, ngomongin kaya, Bu, Pak, kalau ngomongin kaya, jangan kau anggap Nabi itu orang susah. Nabi itu orang kaya kok. Bu, Nabi ku wong sing paling koyo. Kenapa Ustadz bisa ngomong Nabi yang paling kaya? Tengok, umur 25 tahun Pak, ini kan yang dibawakan sama anak-anak kita. Di umur
terus Menurut pokoknya 25 tahun Nabi nikahi Khadijah Pak. Maharnya apa? 100 ekor unta betina yang sedang hamil ditambah 100 keping uang emas. Kita nggak usah cerita uang emasnya lah, kita ngomongin ontanya aja. Kalau untanya seekor 10 juta kali 100 wis piro duite? Berapa Pak? 1 miliar. Umur 25 Nabi udah punya uang 1 miliar, ngelamar janda. Khadijah janda. Cuman Khadijah jandanya nggak kayak janda sini. Kalau janda sini kan perang. Kalau Khadijah luar biasa cantiknya. Kalau janda sini kan perang, muka hitam, rambut merah macam bajing tanah. Dulu waktu punya suami nggak pernah dandan, begitu meninggal suaminya, dandanannya luar biasa. Dulu waktu suaminya masih hidup nggak pernah ikut aerobik, begitu suaminya meninggal sekarang ikut aerobik. Senam ditengokin orang, ayo 1, 2, 3, senam nggak sadar pinggang ukuran limpul pakai training ukuran 25. Gotongnya ngelipet boyok lapis, pamer, awak lewat baru balik ceramah, Ustaz mampir tadi ya selera. Amit nih Rasul melamar Khadijah yang statusnya janda, maaf 1 miliar Pak. Itu paling kecil kalau kita nominalkan ontanya harganya 10 juta. Lah Bapak dulu nikahin orang ini maharnya berapa? Piro? 100. Piro maharmu biar? Selawe kok coba. Iku pun selawe ngumpuli karena melu brondol nang kebon. Makanya jangan sombong, Nabi itu orang yang kaya, itu gak siap-siap mau ngomong golek duit, pintar tenan gitu. Kalau tuyul nek nyaring itu sampai sing cilik-cilik keneng. Masya Allah. Seneng meneh. Kowe ngutip nggih kerdus kowe impak enggak? Kok kowe sing ngutip kowe enggak? Nang Bu arek 10.000 wis suwi. Sing penting ikhlas yo yuk. Insyaallah yang nolong kita nanti, amin. Lo kasep lah bisa siap dari episode. Awak mau senggerak baru metu. Lingus kabeh apa jabatan itu kadus? RW pecat Pak Kades. Aku nih RW lambat dulu tak pecat tidak. Salahnya aku bukan Kades. Sun Pak RW. Makanya siapa bilang Nabi itu orang susah? Nabi itu kaya Pak, tapi maaf, kayanya dia tertutup akan juhud dan ketawaduannya kepada Allah. Karena Nabi sadar hartanya itu cuma titipan. Maka begitu Nabi wafat gak ada yang ditinggalkan kecuali 2 pusaka. Apa Ustaz? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Cuman kitaballah Quran dan sunnah Rasulnya. Ini Nabi itu orang kaya Pak. Kendaraan Nabi aja onta azwa, onta merah. Itu yang pakai orang-orang kaya Pak, orang-orang bangsawan. Kalau sekarang itu diumpamakan kepada mobil termahal di dunia. Ini kendaraan Nabi, berarti Nabi itu kaya. Tapi Nabi tahu
waduk, Nabi jungkut Pak. Tidurnya Nabi di atas pelepah kurma. Maaf, tepas-tepas kurma itu dimasukkan ke dalam karung, itulah dijadikan bantal Pak. Itu Nabi tuh hebat nggak? Tapi saking kan hebatnya Nabi, bantal ini disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Rasul tak mau Khadijah tidur di atas bantal. Rasul mau Khadijah tidur di atas lengan Rasul Pak. Inilah hebatnya Rasulullah. Tiap malam Khadijah itu tidur di atas lengan Rasulullah. Tiap malam. Aku bocor sirah iki nangis Pak Bu, ya Allah. Ternyata sebegitu besarnya engkau memuliakan sosok seorang istri ya Rasulullah. Begitu bocor itu tak tutup buku, bojoku tak celuk Umi. Iya Pak. Bantal nang kamar ringkes sih Pak. Mengiki kowe ora usah turun nang dhuwur bantal. Dadi turune nang dhuwur lengan. Betul lah, betul. Kenangin apa? Aku baru membaca sirah Nabi. Kau tidur di atas lenganku. Sampai subuh DM turun nang lenganku. Begitu tangi subuh. Beringgingan. Sholat reso nglipet tangan. Sesuk bengi bojoku nekani meneh Pak cukup. Tapi Nabi mampu. Kenapa? Nabi sadar harta itu cuma titipan. Maka Nabi belanjakan semua hartanya. Sepertiga tanah Arab milik Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah Pak. Sampai-sampai orang terkaya di tanah Arab Khadijah itu ketika wafat sampai nggak punya kain kafan Pak Kades. Sampai nggak punya kain kafan Bu. Khadijah ngomong sama Fatimah, Fatimah sampaikan sama ayahmu Rasulullah, tolong mintakan satu sorbannya, tolong mintakan satu sorban dia. Untuk apa? Nanti kalau aku meninggal tolong bungkus aku dengan sorban ayahmu. Ya Allah Pak, Jibril nangis dengarkan Khadijah. Jibril nangis, maka Allah menuruh Jibril untuk memberikan kain kafan kepada Khadijah. Maka Khadijah dibungkus dengan kain kafan yang dibawa Jibril dari sorga. Coba. Jangan sombong dengan hartamu. Makanya Nabi pesan sama kita, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka sedekah kau dengan hartamu. Sedekah tidak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin, biar 2.000 tapi rajin, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah serangan pacar. Iki gilut meneneng lagu kaya ngono. Hanya hati-hati kita. Ya Bu ya, jangan sombong dengan harta kita, karena itu ndak kita bawa mah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kalau manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan lupa akan ada kehidupan yang lebih kekal setelah kehidupan dunia. Namanya kehidupan akhirat. Ya Bu ya, tanya perkara harta ini mah apa Kades, aku nggak terlalu kupikirkan kali Pak. Ya benar Pak, saya maaf ya, saya semua itu saya kasih sama istri kok. Bener Pak Kades, saya nggak tanya istri saya. Rumah saya buat nama istri, mobil saya buat nama istri, aset-asetku yang lain ku buat semua nama istri. Ustaz kok berani? Karena Ustaz takut? Enggak Pak, bukan karena aku takut, enggak. Karena itu warisan dari mamanya. Makanya namanya dia
Aku yang nyari enak kali kau. Ya, maka jangan bangga dengan harta kita tumpuk-tumpuk. Kalaupun yang bisa menolong kita adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak, nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah, yang ikut kita hanyalah amal ibadah. Amal yang baik ngikut, amal yang buruk ngikut. Yang baik yang menolong kita, yang buruk yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarrah yang kau buat kebaikan, maka Allah akan membalas. Tapi sebesar biji zarrah kejahatan yang kau buat, Allah pun juga akan membalas. Maka Allah tidak memandang harta kita, saudara. Hari ini jangan sampai harta kita melalaikan diri kita dari Allah. Tengok contoh ketawaduan Rasulullah, contoh ketawaduan Khadijah. Semakin banyak harta yang dititipkan, semakin dia berbuat manfaat. Ku kadesmu mau nyerahkan apa tadi Pak Kades di sampingku? Bantuan apa Pak? Di sampingku sengaja biar tahu kau cai kalau aku ahli sedekah. Nggak apa-apa, bagus. Bukan sombong, tapi memotivasi agar kita rajin sedekah. Ini bagus. Aku kalau punya kades kayak ini sampai mati aku pertahankan kok, betul. Nih, makanya hari ini tolong jangan karena harta kita lalai ya Bu ya. Makanya Allah ngomong, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Siapa sing syukur kepadaku maka bakalan akan kutambah. Syukur yang seperti apa yang membuat nikmat kita ditambah Ustaz? Syukur yang ketika dititipkan kenikmatan datang dari Allah, kenikmatan itu pula kita kembalikan kepada Allah dengan kita belanjakan di jalan Allah. Nih ya, macam mana orang yang syukur dan syukurnya mampu menambah nikmat? Nih contoh umpama Pak RW. Rohono Pak RW ya. Umpama Pak RW contoh. Enggak, ada tenang aja lah Pak. Umpamanya Pak RW dulu nggak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, kendaraan nggak ada, nandi-nandi duglik, melaku nandi-nandi. Ternyata Pak RW kemana-mana jalan kaki, ternyata Pak RT maaf istiqomah ke masjid, 5 waktu ke masjid nggak pernah tinggal. Rajin ke masjid, subuh nang masjid, zuhur nang masjid, asar nang masjid, maghrib, isya nang masjid, nggak pernah tinggal. Pertanyaanku, ini Pak RW, maaf, yang hanya jalan kaki setiap hari istiqomah ke masjid, pertanyaanku, Allah nampak nggak? Allah ngelihat nggak? Allah menilai nggak Pak? Allah seneng nggak Pak? Allah seneng nih nengok orang yang istiqomah. Walaupun kau jalan kaki, ternyata kau rajin beribadah kepada Allah. Kau tidak mengeluh walaupun kau jalan kaki. Allah langsung panggil Mikail. Mikail Bu, siapa? Malaikat pengatur rezeki. Panggilnya Mikail. Rene Seel. Mikail datang. Samikna wa ata'na ya Rabbana. Mikail, tuh tengok hambaku RW. Dia kemana-mana jalan kaki, tapi ke masjid nggak pernah tinggal. Kasihan aku nengok dia. Aku sayang nengok dia. Aku nggak mau dia capek. Mampukan dia untuk beli kereta. Mampu beli kereta Pak RW. Begitu dikasih Allah kereta, maaf, bukan makin males, malah makin rajin nang masjid. Inilah tanda orang syukur itu tadi. Dikasih kereta, makin rajin datang ke masjid. Sholat maghrib, zuhur dan pagi.
bouncing. Benar. Allah nengok nggak? Allah nampak nggak? Allah seneng nggak? Seneng. Kenapa? Ternyata hambaku semakin ku kasih nikmat, semakin dekat, semakin rajin, bukan malah lupa. Mikail, sami'na wa ata'na ya Rabbana. Mampukan RW itu untuk beli mobil. Dimampukan bapak beli mobil, Pak. Dikasih mobil sama Allah, bukan makin malas, malah makin rajin pergi ke masjid. Bayangkan, Pak, sholat Jumat Senin udah pergi. Padahal sholat Jumat di sini sholat Jumat hari apa? Jumat, Senin udah pergi. Orang yang paham nikmatnya dari mana dan harus dibawa kemana, ini yang buatlah azidannakum itu. Maka syukur yang bagaimana yang membuatlah azidannakum? Syukur yang ketika dititipi tapi dia kembalikan kepada Allah dengan dia belanjakan dan dia tolong agama Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat harta kita, walakin tetapi yang dipandang oleh Allah apa? Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah, kata Nabi, adalah hati dan perbuatan kita. Manusia mau seganteng apapun, manusia mau secantik apapun, manusia mau sekaya apapun, tapi maaf, kalau busuk hatinya, maka busuk akhlak dan adabnya. Makanya semua tergantung kepada maka bersihkan hati dari penyakit hati. Caranya gimana? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati ini kita bakal tenang. Makanya wong sing zikir iku pasti uripe tenang, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah rabban astaghfirullah minan. Nangis gitu orang yang zikir tuh. Kenapa nangis, Ustaz? Hatinya tunduk kepada Allah, hatinya condong kepada Allah. Ketika hatinya condong kepada Allah, tunduk kepada Allah, teringat akan dosa-dosanya, tanpa dia sadari air matanya meleleh dari dua buah bola matanya. Sebanyak air mata itu meleleh, maka sebanyak itulah Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka zikir ini akan menjaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Hati itu lentera hidup, Pak. Maka baik buruknya akhlak dan adab seseorang itu tergantung kepada hatinya. Makanya misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan ketika datang ke muka bumi Allah ini apa? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kenapa harus akhlak, Ustaz? Karena ketika akhlak sudah baik, hati sudah tertata, maka ilmu akan mudah untuk didapat, Bapak Ibu. Insya Allah. Wes lah, wes mulai pilek aku iki. Wes ya, lanjut. Wes lah ya. Wes lah, tolong napa? Wes lah yang sing tak sampai nombong iki. Pertama, hidup itu ujian. Maka hanya orang beriman yang menganggap hidup ini sebagai ujian. Maka kalau kita merasa hidup ini ujian, maka perbaiki perbuatan kita, karena apa yang kita buat pasti akan dimintai pertanggungjawab. Yang kedua, jangan kita yang status kita sebagai makhluk ini sok-sok jadi penilai makhluk, karena tugas kita bukan menilai tapi mengingatkan. Makanya Allah ngomong watawasau bil haq watawasau bis. Allah nyuruh kita mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang ketiga, ingat yang dipandang Allah
bukan karena penampilan kita. Maka jangan sombong dengan penampilan kita, karena penampilan ini takkan kekal selama-lamanya. Jangan sombong dengan harta kita, karena harta kita pun juga siogianya hanya titipan. Yang kita bawa adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Allah nggak pandang rupa, Allah nggak pandang harta. Yang Allah pandang, kata Nabi, adalah hati dan perbuatan kita. Mau orang baik buruknya akhlak tergantung kepada isi hatinya. Maka hari ini yang kita cantik bukan perkara fisik, tapi perkara hati. Hati yang sudah condong kepada Allah, hati yang sudah tunduk kepada Allah, maka akhlaknya pun juga akan condong kepada kebaikan. Maka ketika ada kebaikan yang didengar, fastabiqul khairat, dia akan berlomba-lomba menemui kebaikan itu. Ya Bu ya? Ya Bu? Hidup ujian. Jangan suka nilai orang, karena tugas kita cuman mengingatkan. Yang ketiga, Allah nggak mandang casing, Allah nggak mandang harta, yang Allah pandang hati dan perbuatan kita. Terakhir sebagai penutup, ingat, bentar lagi kita akan memilih calon pemimpin. Apapun pilihan kita, siapapun yang kita pilih, jangan sampai nilai-nilai ukhuwah kita ini rusak. Ya Bu ya, apapun ceritanya, tetangga itu, jiran tetangga kita itu adalah saudara terdekat kita. Ya Bu ya, Bu, jangan sampai gara-gara perbedaan rusak ukhuwah kita sama tetangga. Ya, ingat, tetangga saudara terdekat kita. Kalau kita kaya, yang ikut seneng siapa? Tetangga. Kalau kita kaya, yang iri siapa? Biasa itu. Kalau kita susah, yang nolong siapa? Tetangga. Kalau kita susah, yang ngenyek kita siapa? Itulah model tetangga kita. Makanya Nabi ngajari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung kasih sayang kepada semuanya. Insya Allah kita kalau sudah kayak begini, nanti akan lahir pemimpin yang baik, yang peduli kepada rakyatnya. Tapi pesanku, kalau udah ada pemimpin yang saat ini udah open sama kita, peduli sama masyarakatnya, ya kalau bisa ya jangan diganti. Itu aja maksudku ya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'as salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadiyatan minna ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina wa ghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.